Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina, NIM channel 223379, kelas akuntansi E angkatan 2023. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam pertemuan mata kuliah perilaku organisasi. Tugas ini sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama itu dari pertemuan 9, memahami kerjasama tim. Tim adalah berkelompok yang menghasilkan sinergi yang positif dan mempunyai kinerja yang sama. Adapun jenis-jenis tim yaitu yang pertama, tim penyelesaian masalah atau berbagai ide atau pemikiran. Yang kedua itu tim sukarela, tim yang mengelola mulai dari 10 orang sampai 15. Yang ketiga itu tim interfungsional, yaitu berbeda definisi namun disatukan dalam tim. Yang keempat itu tim virtual. Adapun cara menciptakan tim yang efektif dalam organisasi, yang pertama itu bisa dilihat dari kualitasnya, komposisi, rancangan kerja, proses atau aktivitas tim. Adapun poin-poin bisa dilihat dari kualitasnya itu yang pertama, SDM yang memadai, yang kedua kepemimpinan yang efektif, yang ketiga itu sistem penghargaan yang diberikan kepada karyawan. Dan juga dapat dilihat dari komposisi itu yang pertama variabel atau kemampuan, yang kedua kepribadian, yang ketiga bagaimana mengalokasikan peran, yang keempat itu ukuran tim, dan yang kelima fleksibilitas anggota dari profesi anggota. Adapun rancangan kerja yaitu harus bekerja sama dan bertanggung jawab langsung secara efektif. Yang kedua itu kebebasan dan otonomi. Yang ketiga peluang keterampilan dan bakat karyawan. Dan juga yang keempat itu proses atau efektivitas tim. Yang pertama itu komitmen dari anggota untuk mencapai tujuan bersama pembentukan tim. Yang kedua mengubah individu menjadi tim. Langsung saja kita masuk di materi pertemuan ke-10 yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif itu adalah penyampaian suatu hal yang direspon. Adapun fungsi-fungsi komunikasi yaitu yang pertama dapat dilihat dari fungsi kontrol atau dapat mengontrol anggota, manajer atau karyawan. Terus yang kedua itu motivasi. Fungsi itu untuk menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan oleh bawahannya. Yang ketiga itu ekspresi sosial. Ada kasus-kasus atau gosip tentu akan muncul yang namanya ekspresi sosial. Terus yang keempat itu informasi adalah fungsi paling utama dalam komunikasi, berperan dalam pengambilan keputusan. Terus arah komunikasi itu dapat dilihat dari ke atas, ke bawah atau natural. Kemudian komunikasi antar personal itu dapat dilihat dari komunikasi lisan atau verbal atau orang ke orang. Kemudian komunikasi tertulis yaitu surat ke surat atau pesan ke pesan. Terus yang ketiga komunikasi non-verbal atau bahasa isyarat. Komunikasi organisasi non-formal yaitu dapat dilihat dari jaringan informal atau desus-desus atau gosip. Terus komunikasi organisasi berbantu komputer bisa dibantu dengan aplikasi email atau lain-lainnya. Terus hambatan komunikasi yang efektif itu terdapat beberapa poin. Yang pertama persepsi, kedua kelebihan informasi, yang ketiga emosi, yang keempat bahasa, dan yang kelima itu kesulitan komunikasi. Langsung saja kita masuk di pertemuan ke-11 yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi seorang individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Adapun teori-teori yang pertama itu teori sifat atau kebijaksanaan kepemimpinan. Karakteristik dari pemimpin yang berbeda dalam teori ini, individu mempunyai sifat bawaan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua itu teori perilaku. Berbanding terbalik dengan teori sifat, menjelaskan bahwa mungkin untuk melatih seorang individu untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, teori kontingensi kepemimpinan. Teori ini adalah teori kesesuaian pemimpin atau situasi di mana membahas tentang organisasi yang di dalamnya ada atasan dan bawahan.
Terus yang keempat itu teori pertukaran pemimpin anggota, yaitu merumuskan hubungan khusus anggota pemimpin yang berbeda. Terus gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang mengonsumsi karisma. Yang kedua itu, kepemimpinan transformasional adalah sebuah gaya perubahan atau adanya perubahan di dalam kepemimpinannya. Yang ketiga itu kepemimpinan yang autentik, yaitu salah satu yang menjanjikan untuk menarik bawahan. Terus pertemuan ke-12 dan 13 itu perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Adapun dasar-dasar kekuasaannya itu yang pertama, kekuasaan formal, kekuasaan imbalan, dan kekuasaan legitimasi. Yang kedua itu kekuasaan pribadi. Adapun poin-poin dari kekuasaan pribadi ini yaitu yang pertama, kekuasaan karena keahlian dan juga kekuasaan rujukan. Adapun teori kekuasaan itu yang pertama, legitimasi. Yang kedua, persuasi. Yang ketiga itu seruan inspirasional. Yang ketiga, konsultasi. Yang keempat, tukar pendapat. Yang kelima, seruan pribadi. Yang keenam, tekanan. Dan yang terakhir itu koalisi. Adapun konflik dan negosiasi, yaitu yang pertama, konflik atau timbulnya karena adanya persepsi atau kejadian. Yang kedua, persepsi negatif atau perbedaan persepsi. Yang kedua itu pandangan konflik. Pandangan konflik itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pandangan tradisional menyatakan bahwa main konflik itu berbahaya. Yang kedua itu pandangan hubungan manusia atau konsekuensi yang alamiah. Yang ketiga itu pandangan interaksi. Yang ketiga itu pandangan etrasioris, yaitu berbanding terbalik dengan pandangan tradisional. Tidak selamanya konflik itu negatif, bisa jadi itu positif. Terus yang ketiga, tipe konflik. Tipe konflik ini terbagi pula menjadi 3, yaitu yang pertama, konflik tugas atau konflik berhubungan langsung pada muatan atau pekerjaan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Yang kedua, konflik hubungan atau bentuknya antara personal. Yang ketiga itu konflik proses atau berhubungan bagaimana juga pekerjaan dilakukan. Terus adapun jenis-jenis tawar-menawar, yaitu yang pertama, tawar-menawar distributif yang terjadi antara dua pihak yang hasil dari tawar-menawar tersebut loss dan win. Yang kedua, tawar-menawar integratif, yaitu tawar-menawar yang menghasilkan win dan win. Lanjut di pertemuan 14 dan 15 itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kultur yang mengacu pada sistem yang sama yang menjadi pembeda organisasi dengan yang lainnya. Adapun karakteristik utama yang menjadi hakikat budaya organisasi itu yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci. Yang keempat, orientasi hasil. Yang kelima, orientasi orang. Yang keenam, orientasi tim. Yang ketujuh, keagresifan. Yang kedelapan, stabilitas. Adapun struktur dan sistem organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi kemudian dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Adapun desain organisasi yaitu yang pertama, struktur sederhana, yaitu bentuk strukturnya lebih kecil dan tidak terlalu formal dan biasanya berfokus pada satu orang saja. Yang kedua itu struktur birokrasi, yaitu struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin dan orang-orang di dalamnya mempunyai keahlian masing-masing. Wewenang berpusat, rentang kendalinya juga terpusat hanya di atasan. Yang ketiga itu struktur metrik, yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis hubungan ganda. Yang ketiga itu opsi desain yang baru. Yang pertama, struktur tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan kerja, karakteristik atau tidak ada hubungan dengan departemen lainnya. Yang kedua itu struktur virtual atau jaringan, organisasi inti yang kecil untuk mengkoordinasikan inti utama bisnisnya. Yang ketiga itu struktur nirbatas,
Organisasi yang di dalamnya terdapat rentang kendali yang tidak terbatas dan tidak ada rantai komando di dalamnya, contohnya startup. Yang keempat itu alasan pembeda dari struktur organisasi. Adapun poin-poin dari alasan pembeda dari struktur organisasi, yang pertama itu strategi dari pembahasan, yang kedua ukuran dari organisasi, yang ketiga itu teknologi, dan yang keempat itu lingkungan. Dari beberapa penjelasan yang kita sudah bahas, kita juga perlu mengetahui dan memahami mengapa kita perlu belajar perilaku organisasi, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja itu memahami cara orang bekerja dan berinteraksi bisa membuat tim lebih efisien. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Mengerti dinamika kelompok bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang ketiga, mengelola perubahan, yaitu bisa membantu organisasi menghadapi perubahan dengan lebih bagus. Yang keempat, mengambil keputusan yang tepat. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku orang membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu memperbaiki komunikasi. Memahami cara orang berkomunikasi membantu mengurangi miskomunikasi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.